Halo Girls Ferry di sini, dan sesuai banyak yang udah nanyain penasaran sama performanya Pocophone F1 kalau main Genshin Impact. Nah, Pocophone F1 ini memang to be honest adalah salah satu flagship yang paling gila 2 tahun yang lalu. 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu. Dikarenakan Xiaomi dan Poco itu berani ngeluarin smartphone spesifikasi flagship pakai Snapdragon 845. Harganya nggak nyampe 6 juta, bahkan cuma 4 jutaan untuk versi tertingginya. Nah, si Poco F1 yang ini tuh udah lama banget sama kita dari zaman pertama kali kita unboxing, review, dan juga hands-on serta impressionnya. Dan udah lama dipakai sama Feli juga. Nah, sekarang lagi gue pinjam dulu untuk kita tes performanya Genshin Impact seperti biasa. Dan ya udah, daripada penasaran, langsung aja kita cobain. Let's try it out. Nah, mungkin banyak yang lupa spesifikasi dari Pocophone F1 ini, tapi Pocophone F1 sendiri di market di Indonesia menggunakan Snapdragon 845, lalu ada storage-nya hingga 128 GB, dan RAM-nya kalau nggak salah sampai 6 GB. Dan smartphone ini jujur-jujuran aja masih menjadi salah satu smartphone yang paling grace saat ini. Ini by the way punya gue model 64 GB ternyata. Karena masih dapat MIUI 12 bahkan sampai sekarang. Itu quite an achievement banget, karena berarti Xiaomi sendiri masih nge-support si Pocophone F1 dengan MIUI-nya, walaupun Android version-nya masih Android version 10. Tapi ya ini salah satu smartphone yang paling mumpuni saat ini, yang bisa di-compare mungkin sama beberapa smartphone limbah-limbah Jepang yang biasanya tuh jadi favorit para kaum mending tuh untuk ya mending beli limbah Jepang lah. Kalau gue sendiri, jujur gue lebih milih mending beli Poco F1 atau yang berikut-berikutnya kayak contohnya nih Poco F3 dan Redmi K40 di sini jadi background. Tapi ya itu masih jadi salah satu hal yang cukup menarik di Pocophone F1 ini sendiri, dan cukup tahan banting. Ini 2 tahun sama kita tanpa anti gores dan juga cuma pakai case doang. Masih punya bentuk yang cukup kece lah. Apalagi sekarang kan lagi musim finishnya yang agak semi doff walaupun kaca ini, tapi doff cuman plastik. Walaupun gue waktu itu mengharapkan ada warna merah ataupun yang armor masuk ke Indonesia, dan dijanjikan masuk ke Indonesia, tapi ternyata nggak dirilis. Dan ini juga ada USB Type-C-nya, masih ada headphone jack. Pasti ini pada senang masih pakai headphone jack. Udah gitu posisinya enak kalau kalian main begini, dia di atas. Jadi ya gitulah. Dan ya, soal quick review dan quick refresher dari si Poco F1-nya segitu aja. Kita sekarang akan nyobain bener-bener baru ke si tes performanya dan kawan-kawan. Dan sebelum itu kita coba dulu aja cek si Genshin Impact tuh sekarang makan berapa. Ini udah gue update ke 1.4 bersama Windbloom Festivalnya. Jadi harusnya secara storage berapa nih? Kecil ya, masih 8,7 GB. Padahal di yang lain-lainnya tuh udah nyampe 12-an. Dan gue yakin banget kemarin ini udah diupdate, dan ini sebenarnya bisa dilihat sih. Versionnya 1.4.1, 2154667, 2147343. Agak beda sama misalnya ini gue ada ROG Phone di sebelah. Kita cek kalau di ROG Phone berapa ya. Seingat gue tuh harusnya udah nyampe 12-an. Nah, ini storage-nya sendiri 10,50 GB. Totalnya di 11,34. Agak dikompres, dan ternyata kemarin tuh benar-benar sampai 12 GB banget. Ini sekarang cuma 11,34. So good job I guess, udah dioptimalisasi sedikit. Ya udah, jadi kita langsung tes aja, nyalain. Gue saat ini akan connect ke WiFi Telkomsel Orbit. Nah, by the way, bezelnya Poco F1 itu ternyata setebal ini ya. Dulu gue inget banget, ini tuh bentuknya Android pertama yang stylenya ala-ala iPhone begini, pakai jidat segede itu. Udah gitu, gue masih salut sampai saat ini bahwa Poco F1 itu bisa dibilang satu-satunya smartphone Android dengan infrared sensor buat Face ID-nya, dan lebih berguna daripada Face Unlock yang pakai kamera. Sayangnya Poco selanjutnya tidak meneruskan itu, sama seperti Samsung tidak meneruskan iris scanner sejak dia
jadi kameranya bukan in display, sorry, jadi notch gitu dan jadi punch hole display, kinda sad sih. Dan yaudah, ini udah nyala, cukup lemot kalau misalkan kalian mau perbandingkan. Ini masih pakai UFS model lama, belum sampai 31 dan kawan-kawan, jadi bisa diwajarkan. Tapi grafik awalnya di loading screen-nya sih cukup oke sih, mengingat balik lagi ini adalah Snapdragon 845. Oh ya, untuk baterai sendiri kita mulai dari 77%, sama suhu standar dia 32-an. Ini di ruangan semi ber-AC, AC-nya nggak gue nyalain kenceng karena lagi pilek. Ya 32 komaan di atas ini. Ekspektasinya sih nanti akan naik di daerah dekat kamera, karena itu dimana area-area prosesornya. Kalau di bawah kan baterainya biasanya sih jarang overheat. Oke, kita masuk aja. Dan seperti biasa perlu diingat kalau ini tuh ada pengaruh sama koneksi internet, jadi make sure aja koneksi internet kalian juga stabil buat main, dan itu juga jadi benchmarking kita sih sebenarnya. Tap to begin. Selain internet sendiri, yang berpengaruh juga adalah storage-nya, storage type-nya. Kalau storage type-nya masih eMMC, itu akan super lama banget kayak C17 waktu itu, walaupun masih bisa playable sih, cuman gregetan lah masa buat mainnya mesti nunggu selama itu gitu kan. Tapi ya itu yang bermasalah juga. Tapi ini cukup cepat sih. Dan again, ini adalah flagship 2 sampai 3 tahun yang lalu. Gua lupa kayaknya kalau nggak salah 2017. Itu pun awal-awal kita gue masih baru banget terjun ke dunia gadget. Dan ya, masih enak sih, masih enak. Oke, motion blur-nya nggak enak banget. Kenapa motion blur nyala sih? Motion blur itu salah satu hal yang gue cukup gak suka kalau di Genshin, karena menyebabkan menyebabkan cukup makan resource, apalagi kalau motion blur-nya kencang, jadi bisa nge-lag patah-patah kayak tadi walaupun tulisannya smooth. Kita sekarang ada di default medium dengan motion blur low. Akan gue matikan ini karena gue sendiri gak suka motion sickness juga. Dan ya, ini medium. Kalau kita jalan-jalan gini aja sih masih oke loh, dengan draw distance yang cukup cakep. Ini pun medium loh. Jatuh. Not bad, really nice. Kalau misalkan buat kalau udah di setting medium aja sih, gue udah nggak kaget. Untuk ya ada stutter sih tadi. Di Android nggak ada yang nggak stutter. Tapi untuk di medium sendiri cukup oke untuk dimainin. Sekalian ngumpulin Snapdragon dulu. Bukan Snapdragon 845 yang, tapi ini sih Snapdragon bunga doang. Masih cukup oke sih, di levelan medium masih bisa jalan santai begini. Tapi Genshin Impact bukan game main jalan, jadi kita nanti akan masuk ke mob battle, of course, boss battle. Tapi sebelumnya kita coba jalan dulu ke Mondstadt dengan draw distance yang masih cukup oke. Mondstadtnya dalam jarak segini, detailnya tuh udah ketangkap. Detail dari bye-bye burung-burung Timmy, detail dari gedung-gedungnya Mondstadt tuh apa? Wall-nya Titan wall, bukan Titan sih, Attack on Titan. Tapi wall-nya ini pun terrender dari jarak jauh, walaupun agak gelap. Ini gue susah ngeliatnya karena malam. Semoga di kamera nggak overexpose. Oh nggak, oke, mantap. Draw distance-nya bagus banget sih. Dengan 845 berarti Genshin tuh masih cukup optimize. Dan again, ini flagship yang harganya 4 jutaan. Sekarang cuma 2 jutaan, itu sih kacau sih. Kalau 2 jutaan bisa dapat flagship kayak gini, ya jangan beli yang lain. 4845 masih bagus. Oh ya, berarti 3 tahun ya, sekarang udah 888. 845 masih cukup oke gitu loh kalau kalian mau main Genshin. At least medium aja jalan, berarti most games harusnya jalan. Cuma mungkin yang tadi gue permasalahkan adalah storage-nya F1 ini yang cuma 64 GB. Yang model ini ya, seingat gue ada 128 GB-nya. Karena kecil sih, ini berarti 464 ya kalau nggak salah RAM-nya. Gue pun agak lupa spesifikasi HP sendiri. 464 segini, well, that's nice, oke. Dengan itu medium kita pindah dulu mob battle. Seperti biasa biar enak sih, gue mainnya sih Cryo Regismine, karena dia menggabungkan open world-nya, render efeknya, sama apa sih namanya? Ya lebih efek world efeknya pun lumayan gitu. Sucrose di look kita ganti Xingqiu dulu sebelum agak sedikit anget ya. Udah mulai agak sedikit anget, dan ini baru di medium.
Um, Hopefully it will be fine. Nggak sampai meleduk ya, mudah-mudahan. Jangan kayak gue barusan aja lihat di timeline ada yang main Genshin terus karena panas dimasukin freezer, lalu otomatis hasilnya adalah kenapa ini ya, lupa ini kan bukan pyro. Akhirnya layarnya tuh jadi apa namanya, jadi meleleh ya, itu kan ada lemnya. Oh, touch response-nya masih oke loh. Walaupun banyak yang dulu tuh awal-awal suka masalahin touch response dari Poco F1, ini masih sangat oke banget, parah. Dan gue berasa kayak lagi main biasa sih. It's even better daripada Note 10 Plus gue yang I have to say probably dying kalau main Genshin, yang nggak nge-lag banget. Exynos nyebelin. Bukannya berarti Exynos jelek. Coming soon gue akan ngasih lihat apa gameplay gue sama Mike dari Nerd Reviews main Genshin di S21, dibarengin sama main juga di apa namanya ROG Phone 3. It's kinda interesting buat melihat perkembangan Exynos sekarang yang sudah cukup berubah dan in a good way, by the way. Exynos 2100 ya kalau nggak salah, gue lupa lagi namanya. Itu udah bisa ngehajar Genshin cukup oke di highest 60 fps. Dan nanti deh di video berikutnya aja, karena belum sempat gue edit, lagi banyak banget antrian editan, lagi musim banget rilis, jadinya jadinya ya gitulah, banyak banget yang harus kita bahas juga. By the way, ini CryoRegisternya level 91, jadi nggak secepat biasanya ya guys, tapi masih ke-tackle lah ya. Jadi jangan lupa kalau mau main Genshin, build kalian punya karakter baik-baik, kombinasinya, elementalnya, jangan asal jebret aja. Tapi kalau misalnya kalian mau main kayak lihat di YouTube kan ada, crap, mati. Kan di mana-mana tuh banyak yang kayak bikin si siapa namanya, karakter-karakternya tuh punya damage kencang-kencang banget. Tuh biasa saja gue nggak bisa build kayak gitu dengan Footbug dan kawan-kawan katanya, karena nggak tahu, diajarin sama Feli untuk jangan terlalu maruk. Ini gimana ya, semua lagi muter dulu deh, gitulah. Jadi ya bisa dibilang style gameplaynya Genshin gue begini. Jadi yang di best, bukan profesional banget. Nah, by the way juga mohon maaf kalau suaranya agak bindeng, lagi ya pilek, dan pileknya bukan karena sakit sebenarnya. Jadi sedikit curhat adalah gue nggak bisa tidur dengan keadaan AC, karena itu akan bikin gue super pilek kayak gini, yang bikin gue kinda not fit juga sih. I guess kelemahan orang yang lama nggak pakai AC jadi begini. Tapi kalau sama Feli harus pakai AC, karena kalau nggak ntar dia yang kepanasan. Aduh, ini defense-nya di loop. Ini kenapa begini ya? Biar nahan ini ya. Aduh. Oh, udah berasa mulai nge-lag nih, dan agak panas belakangnya, udah mulai agak berasa panas. Itu agak bikin gak nyaman. Tapi tadi karena memang efeknya tuh lagi banyak banget. Ini udah mendingan lagi. Cuman memang nih agak belakangnya udah mulai agak panas. Nanti gua akan coba ukur berapa panasnya. Akhirnya udah mau selesai CryoRegister-nya. Oke. Finally. Ini kemarin belum ngabisin resin, ya udahlah. Resin hari ini baru dipakai. Original resin. Ya, jadi tadi itu di medium 30 fps. Super playable banget. Gue impressed dengan smartphone yang udah memasuki tahun ketiganya, masih selancar ini. Very nice, dan displaynya pun nggak ada touch input yang cukup signifikan. Tadi sih nggak berasa, bahkan gue masih oke aja. Cuma ini jarak mainnya enak banget, agak jauh karena gue buat rekaman di kamera. Tapi ya touch inputnya enak. Graphic wise masih bagus banget, ini mediumnya. Nggak mesti sampai highest buat daily grind of course. Nanti habis ini kita akan coba medium 60 fps. Dan untuk konsumsi baterai memang agak boros. Ini 8% di 13 menit. Ya sebenarnya sih standar sih, kayak masih 1% per 2 menit. I guess 1% per
nggak nyampe 2 menit ya, 1 menitan doang. Dan cuman ini mulai agak anget banget di belakang, I have to say. Ini adalah smartphone terpanas buat di tes pertamanya di tangan. Tapi kita lihat suhu aslinya aja berapa. Oh, udah masuk 40 ya, cepet juga. Ini baru di 13 menit pertama udah masuk 40, that's heavy, that's very heavy. Karena biasanya 40-nya itu nggak sepanas ini dalam waktu 13 menit, biasanya udah masuk step test kedua kita, di mana itu di medium atau di default, kemudian gua 60 fps kan. Dan ini ada game turbonya nyala 35 fps karena yang nggak di-unlock ke 60. Sekarang kita coba aja unlock ke 60, terus gua akan spawn ke Liyue buat lihat render grafisnya seperti apa. Ini sih statusnya aja di medium masih smooth loh, gile. Ada yang bilang katanya mending di 24 aja, tapi kan kita tes performa mau coba hajar sekencang-kencangnya ya. Dan 60 fps-nya mulus banget. Oh, wow, oke. Mulus banget cuy. Ini nggak salah, ini smartphone 3 tahun lalu yang harganya 2 jutaan. Ya, daripada limbah Jepang yang... Gue sebenarnya agak takut dengan limbah Jepang karena kita nggak tahu siapa yang pegang smartphone itu sebelumnya, yang bisa menyebabkan staturnya berat, starternya di open world-nya berat, bisa menyebabkan kita kadang nggak tahu udah seberapa jauh sih kita seberapa jauh sih ini smartphone dikuras tenaganya, karena takutnya kan namanya smartphone elektronik, kita nggak tahu handling orang masing-masing gimana. Kayak kalau kita beli second, takut juga sih. 60 fps-nya masih playable, walaupun memang ada sedikit drop in performance. Ada tadi kita lihat beberapa kali stutter. Untuk FPS-nya nanti akan gue coba lihat di game turbo, dia bisa boost berapa. I mean, kalau dia kebuang banyak resource-nya karena harus main di 60 fps, 30 fps-nya tadi sih nyaman banget buat both jalan sama traveling ataupun lagi lagi main lawan mob battle. Itu masih enak sih buat daily grind, jujur-jujuran aja ya. Karena story gue juga udah kelar, kebanyakan gue main daily grind sama event. Tapi kalau lagi mager main event ya nge-mob battle aja buat ngabisin resin, it's nice. Tapi ya 60 fps-nya mulai berasa ngedrop sih. Dia pun ngerender maksimal kalau di game turbo hanya 34 fps. I guess kalau misalnya kayak gitu mending balik ke 30 aja supaya resource-nya juga nggak kemakan gede banget. Tapi coba kita lihat dulu ke Liyue, teleport. Hangatnya mulai agak nggak nyaman sih, karena ini kan masih plastik ya. Heat dissipation-nya juga kurang oke, karena ini masih liquid cool 1.0. Kalau misalnya udah liquid cool yang baru mungkin much better. Liquid cool 2.0 dan dan thermal coolingnya Xiaomi yang lainnya. Tapi mungkin akan jadi pertanyaan juga, kenapa di Mi 11 sampai katanya overheat. Dan gue masih nunggu barang Mi 11 gue untuk datang ke meja ini. Itu gue pre-order, jadi nggak dapat nggak dapat pinjaman, jadi kita beli aja dulu dan baru datang mungkin seminggu lagi deh, baru kita tes apakah se-overheat itu nggak sih. Banyak bahasannya yang belum lengkap soal overheatnya si Mi 11, karena simply pas benchmark dia fail, atau bahasan tentang ya udah thermal throttling itu wajar. Dan gue agak nggak puas dengan tanggapan bahwa thermal throttling itu wajar. By the way, ini Liyue-nya terrender dengan baik draw distance-nya di medium 60 fps. Ya medium wise sih nggak ada problem sama sekali ya harusnya. Jadi oke, cuman starternya lebih berasa nggak se-smooth kita main di tadi. Ini bahkan cuma 20 fps ya, 16 sekarang ngedrop. Di 30 tuh much better. Inputnya juga, touch inputnya juga lebih halus. Coba kita balikin lagi ke 30. Karena tadi kan 60-nya di pas kita habis cryo regis fan tuh masih di area yang agak tertutup. Nah iya, enakan 30 dong. At least kalau cuma mau jalan-jalan di Liyue, 30 fps tuh enak loh. masih ya ada starter lah, oke, itu masih patah-patah dikit banget. Tapi kan namanya lagi jalan buat daily grind ya santai aja lah. Nggak sampai harus smooth banget saat rendernya udah banyak. Mulai baru berasa nih. Tapi ini kan padahal nggak ada Windbloom Festival. Tadi di Monster pas ada Windbloom Festival punya aksesoris, ornamen, masih cukup lancar ya. Di sini Liyue agak lebih padat ya guys. Dan ya udah, berikutnya kita akan masukin mob battle.
siapa ya enaknya ya? Bingung sih, biasanya siapa ya? Cryo pun udah kita ambil. Just for the sake of testing, tapi mungkin gak gue kelarkan karena malas agak lama, itu si hipostasis elektrik. By the way, tadi tentang soal testing, ya untuk testing sendiri belum, menurut gue ya, walaupun mau dibilang sebagai ini harusnya daily nggak apa-apa, itu balik lagi tergantung daily-nya itu daily siapa. Kalau yang misalnya daily-nya ya mainnya PUBG, kemudian Call of Duty Mobile dan segala macam, ya that's fine. Tapi benar-benar sekarang tuh benchmark testingnya kita sendiri aja untuk main Genshin, kita harus tahu seberapa mulus sih sebelum bisa bilang ya smartphone itu oke buat Genshin, karena barometer kita Genshin. Tapi kalau misalnya bilang bagus aja smartphone itu untuk daily, ya bagus, selesai. Tadi ya sorry, ini bakalan ketat banget tadi karena tiba-tiba storage gue habis, storage kameranya kayaknya gue salah pasang, gue pasangnya 16 GB instead of yang 32 sama 64 atau sorry, yang harusnya gue pasangnya 64 sama 200, tapi ini gue pasangnya tadi yang 32. Jadi ini tadi kita ganti dulu dan akhirnya ada sedikit note aja di testing ini bakalan agak berbeda karena suhunya, karena tadi di lock dulu HP-nya itu ngedrop sekarang ke 37 lagi. Padahal ini tadi dari tadi medium udah berasa hangat banget. Tapi berarti itu sebenarnya satu hal yang perlu kita catat, bahwa Poco F1 punya cooling ternyata menarik. Di saat udah idle dia cooling sampai dingin banget. Dan ini kembali nyaman to touch lagi. I'm surprised sih. Itu satu fitur yang jarang banget kita tes. Ternyata kalau kita play and then kita pause sebentar, tadi itu pause-nya mungkin sekitar 3 menit aja buat ganti memory card, jadi adem lagi. That's unique. Gue baru tahu itu dan baru ngeh saat ini, dan itu mungkin sesuatu yang tidak dibahas ya sama banyak orang ya. Jadi suatu temuan sih buat gue sendiri. Dan ya ini kita lawan aja mob battle-nya lawan Hypostasis Electro. Aduh. Tadi ini masih di, by the way settingannya masih di medium, harusnya masih di medium 60 fps. Oh enggak, udah keturunin 30, sorry. Naikin dulu 60 fps dan kita kembali ke 60 fps lagi buat lawan si Hypostasisnya. Mulus sih, masih mulus. Again di lawan Hypostasis atau di mob battle sebenarnya areanya itu yang kita mainin lebih kecil, jadi kemungkinan besar sedikit lebih ringan karena render world-nya nggak sampai open world full-nya. Cuman masih cukup berat ketika boss-boss battle-nya ini ngeluarin mereka punya skill. Contohnya kalau tadi kan Regisfriend ada ngeluarin yang ngeluarin yang apa tuh, yang attack dia punya yang nembak dari matanya, kemudian kemudian dia ngeluarin efek-efek lainnya juga. Buset, langsung mau mati Ganyunya, benar. Nah, itu kayak kita sendiri pun ngeluarin ulti kan sebenarnya makan resource. Jadi itu juga jadi barometer kita untuk coba dilihat seberapa jauh performanya smartphone ini ngejalanin. Karena kan nggak mungkin kita main nggak pakai ultinya dong. Kalau kita main nggak pakai ultinya buat apa gitu kan. Jadi itu jadi acuan juga untuk performa kalau di tesnya kita sih. Terutama kalau misalnya di ultinya bintang 5 kan kayak di look gitu-gitu pada ada animationnya sendiri itu yang khusus. Kalau itunya patah-patah kan juga kita berasa momentumnya hilang. Kalau apalagi mainan combo dari lupa ini kan elektro. Combo dari kita punya attack gitu sih sebenarnya. Tapi ya so far sangat playable sih, dan gue yakin sebenarnya untuk nanti highest tuh masih bisa dimainin. Cuman seberapa jauhnya itu yang gue belum tahu. Apakah beneran smooth banget, dan ini mulai agak nge-lag dikit banget berasa sih, ya mulai berkencang kayaknya karena render ultinya tadi yang gue bilang sih. Ini by the way physical damage-nya di loop gue bisa 4000, tapi elementalnya cuma 2000 lah. Ngejar ya sekarang itunya, gergajinya itu. There we go. Ya, awalnya padahal niatnya tadi nggak mau ngelarin elektrostasis ya, tapi ya udah deh, biar resinnya kemakan. Kemarin gue belum makan, ditonjok, belum makan resinnya Genshin, lupa, dan udah pada ada kondensnya 5 biji. Sekarang kondens jadi 5 biji itu enak banget sih, much better daripada cuma 3. Kadang resinnya penuh banget, sampai bingung mau ngapain. Apalagi kan sekarang event nggak makan resin, sedih banget sih. Dulu berasa nggak enak karena eventnya dilimitin sama resin. Sekarang karena pakai resin jadi nggak seenak dulu ya. Tipikal kaum mendang-mending, mohon maaf ya.
Nggak tahu sih, menurut kalian gimana? Apakah event tuh lebih baik makan resource atau makan resin, atau kayak sekarang nih yang cuman yang penting co-op atau ya dimainin aja gitu. Dan selesai kita lawan elektrohipostasis ya. Ya, masih smooth banget sih, medium 60 fps. Kalau buat yang mau main grinding doang mah masih enak nih. Dan yaudah kita ambil aja dulu resinnya, rewardnya. Sekarang kita berarti sudah menyelesaikan task yang medium 60 fps dengan sisa baterai menurun dari 69 ke 63, berarti berkurang 6% di sekitaran 6 menitan. Oh, makin boros ya jadinya, 1% 1 menit. Jadi kalau misalnya 100% itu cuman 10 menit, 100 menit, berarti sejam lebih kalau benar-benar full main. Tapi gue gak tahu sih, ada sih gak sih yang main di mobile full 1 jam lebih. Gue aja sendiri sama Feli biasanya cuma 40-an. Tapi yaitu medium 60 fps, grafiknya pun masih bagus banget, masih playable banget. Agak menurun dibandingkan 30 fps. Gue mau bilang kayak kalau kalian mau main medium aja default 30 fps itu udah enak banget. Tapi memang kalau 60 fps lebih smooth aja. Draw distance-nya masih cukup apik sih untuk medium testnya. Jadi itu jadi acuan juga buat kita kalau misalkan ternyata Poco F1 masih cukup durable untuk main segini lama ternyata. Sorry tadi gue ngubah ISO-nya dikit karena berasa overexpose. Grafiknya kalau lagi statis bisa 36 fps, tapi drop lagi 28 saat burungnya di loop datang. Ya, itulah medium 60 fps, dan last testnya kita seperti biasa, kita akan push dia ke highest 60 fps, nggak pakai highest 30, nggak pakai apa, kita tes doang hal bodoh. Gue mau melakukan mau ngelihat grafik terbaiknya Genshin all the way. By the way, di highest aja udah langsung overclock, jadi kalau misalnya 60 fps nggak tahu sejebol apa. Harusnya sih sebenarnya masih jalan-jalan aja. Motion blurnya lupa. Ya, sebenarnya kalau kalian mau nurunin playability biar agak lebih naik aja, motion blur off aja, jangan nyala. Itu nggak tahu, gue nggak suka. Kenapa ada motion blur dari awalnya? Nggak tahu sih, gue nggak suka tuh, kena motion sickness juga kalau misalnya kayak gitu. Ya, ini highest 60 fps, masih bisa jalan di looknya tuh, masih belum patah-patah, nggak sampai start tek banget. Tapi ada jaggy dikit, ada tek-teknya dikit doang. Tapi masih ada nih, masih enak nih, masih bisa jalan-jalan gini. Dan grafiknya naik banget. Rumput juga di loot dengan apa nih, tower tuh, increasing danger. Oh, ada inian ya, tower. Mager nanti aja. Dan ya, ini rumputnya pun nggak ada delay rendernya. Kinda nice, masih apik gitu loh, masih bisa dimainin jarak jauh, bukan, agak jauh gitu, nggak mesti nunggu draw distance-nya ngeload. Itu rumput situ tuh juga ngeloadnya smooth banget tuh, kayak lancar gitu kan. Dan tumben nih nggak ada connection error. Bersyukurlah tidak ada connection error. Udah di ujung lupa. Ya gitu, coba kita masuk ke Mondstadt lagi. Oh ya, tadi kita suhu untuk yang medium highest, sorry nggak bisa gua kasih tes lagi karena performanya sempat ngilang gara-gara yang gue bilang soal memory card yang loading. Tapi ini sekarang highest, kembali anget lagi karena tadi udah sempat main medium dah. Dan ini sekarang angetnya merata sampai agak baterai. Mungkin kalau misalnya kayak gini kalian mau main highest, gue menyarankan untuk ada apa, water cooling lagi. Ada cooling lah minimal, Black Shark Fan Cooler Pro atau Black Shark Fan Cooler aja sebenarnya juga udah masih oke. Supaya nggak berbahaya buat smartphone-nya dan juga buat tangan kalian. Takutnya aja sih. Ini kan smartphone udah agak lama juga umurnya, nggak baru-baru banget. Takutnya kenapa-napa. Jadi better dikasih adem dikit lah daripada baterainya bermasalah atau gimana. Dan jangan kalau bisa jangan main sambil ngecas, karena itu akan naikin lagi heatnya. Baterai itu kan dicas dengan suhu panas. Ya pokoknya hati-hati deh. Dan ya, ini kita udah di Mondstadt dengan aksesoris Windbloom Festivalnya. Shadow-nya bagus banget. Lightingnya juga masih oke, tapi udah berasa banget starternya agak kencang. Jadi starternya udah berasa agak kencang. Tapi memang masih keren dengan sangat baik, dengan draw distance yang masih cukup oke. Ke atas sana juga masih kelihatan, nggak pakai loading. Apalagi ada Dandelion-nya ini terbang-terbang terus nih, keinget sama Jian. Bulannya sana masih bagus. Ya, highest 60 fps buat masih sekedar aja, masih playable. Tapi kita cobain
seberapa playable kalau kita udah ketemu mob battle dan kita nggak perlu jalan untuk ke mob battle karena kita tinggal teleport, nggak pakai jalan kaki. Ya kalau misalkan mungkin gini sih sebenarnya, kalau untuk testing jalan itu untuk player-player yang masih ngerjain story. Tapi kalau misalkan udah apa ya, udah memang player base-nya Genshin, hari-hariannya pasti kerjanya cuma ngegrind, ngumpulin resource, nge-build gitu-gitu doang. Nggak perlu sampai apa namanya, main yang bukan main sih, nggak perlu sampai jalan-jalan lagi karena kebanyakan teleportation-nya udah pada kebuka semua. Dan that's how actually people play it di Genshin yang salah meleset di udah time base-nya udah cukup lama lah. Aduh. Ya ini udah mulai nggak nyaman sih, touch inputnya berasa banget nge-lag. Udah berasa banget agak patah-patahnya. Agak berasa nggak nyamannya karena dari tadi mainnya masih enak aja sih. Dan koneksi internetnya seperti biasa, udah giliran nyaman ya ngedrop. Ini sekarang merah lagi nih, Telkomsel Orbit nih emang nih. Tapi dan again nih karena di apartemen mungkin karena lokasinya agak atas. Aduh, nggak bisa. There we go. Sebenarnya tuh kalau misalnya yang kalian belum tahu tuh ada apa? Reward kalau misalnya kita bisa mecahin matanya si Cryo pas lagi ini. Aduh. Mati dong. Ya, gitulah. Ini gue coba aja sampai semua mati aja, nggak masalah. Nggak perlu diselesaikan karena udah ngambil reward yang Cryo Registrainer ini. Udah cukup lah buat build Ganyu. Tapi ya, touch input mulai nge-lag banget tadi barusan. Mulai berasa banget. Jadi highest 60 fps I guess. Dari gameplay test yang ini nih udah gue bilang nggak gitu rekomen buat kalian yang mau main Genshin di Pocophone F1 karena nggak sestabil tadi main di apa medium 30 fps. I guess itu sweet spot sih, udah cukup oke juga, not too shabby. Apalagi karena buku kan, apalagi apa namanya, kebanyakan cuma mau main kalau yang buat main grinding ya segitu much better daripada harus apa namanya berkutat dengan nih performanya yang begini. Dan catching gue bentar lagi mati, iya kan. Ya udahlah, ini biarin mati semua dulu deh. Tapi nanggung ya. Should I revive di look? Ya udah, revive aja. Terus kan udah down. Jeder, nggak nyampe, nggak keburu deh. Nggak keburu sih. Nggak mau ganti dong. There we go. Ketika udah kebanyakan efek matilah nge-lag. Itu nge-lag banget giliran udah ada efek ultinya Ganyu, karena kan efek ultinya Ganyu kan statis. Ya elah, ngulang dong. What the hell? Ya udahlah, koneksinya bermasalah. Tapi itu tadi highest lawan Cryo Registrainer. Nggak rekomen untuk ke highest by the way karena nge-lag-nya agak lumayan berasa. Dan untuk konsumsi daya ini sekitar 8 menit nih nyampe deh, cuma berapa ya tadi ya? Sekitar 6 menitan sampai 8 menit deh ya. Itu baterai dari 63 sekarang 59, 6 menit ya, masih sama 4 menitan ya, apa gimana sih? Lupa lagi timestamp-nya. Masih mendingan sih baterai performance-nya. Cuman ini mulai nggak gitu nyaman di playability, sama angetnya mulai kencang banget. Itu coba kita cek suhunya berapa sih? Suhunya 41,2, agak standar sih sebenarnya 41 kalau secara fisikalnya ini. 41,5 paling tinggi gue dapat di atas ini. Karena memang Genshin itu makan resource-nya lumayan berat banget. Jadi sebenarnya kalau suhu 40-an, rata-rata sih gue tes. Oh, ini tadi 42 di mana? Sini. Oh, ini kayaknya pas prosesornya 43 dong, pantesan nggak gitu nyaman. Jadi ini 43 derajat, coy. Ngeri juga, AC udah lagi mati, ntar meleduk. Ya. Jadi untuk Genshin sendiri sebenarnya 41 itu wajar untuk kebanyakan smartphone, mau mid ranger mau full flagship masih cukup oke lah segitu, masih acceptable-ish.
acceptable-ish. Karena resource-nya cukup berat. Tapi kalau kalian mau ngapain yang super cool banget, so far sih gue belum menemukan yang benar-benar cool. Dugaan gue Black Shark 3 itu cukup cool karena pas testing kita, dia satu-satunya yang bisa jalanin semua game tetap adem. Gue shock, bener-bener nyaman banget main, dan gue nggak sadar itu ternyata udah main 2-3 jam di Black Shark 3. Tapi gue udah nggak bisa ngetes karena Black Shark 3-nya udah nggak ada di kita. Tapi ya gitulah, itu soal si Genshin Impact dengan Pocophone F1 yang pakai Snapdragon 845. Apakah playable? Sangat playable, tapi catatannya kalian main di medium aja. Kalau main di highest nggak gitu enak. Yang mau main sih bisa, cuman nggak gitu enak aja, nggak senyaman kalian main di medium 30 fps. Medium 60 fps pun gue nggak gitu rekomend juga. Kayaknya kalian better stay di 30 fps aja. Itu udah sweet spotnya di situ. Dan bikin kalian bisa dapat smartphone 2 jutaan yang bisa main Genshin Impact. Udah gitu aja sih sebenarnya. Murah banget, parah. belum berhasil gue menemukan smartphone 2 jutaan yang bisa main Genshin Impact super smooth kayak tadi. Kebanyakan karena pakai chipsetnya mid range, tapi ini chipsetnya si Poco F1 ini benar-benar chipsetnya flagship 845. Jadi kalau kalian bisa dapat good deal tentang Pocophone F1 ini, go get it. I guess gue sendiri juga masih suka sama si Pocophone F1. Selain bentuknya, spesifikasinya juga masih oke. Main Genshin masih lancar, so I'll take that as a bonus lah. Oke, sekian dulu untuk video ngetes Genshin Impact di Poco F1 kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi di bawah. Aduh, maaf. Biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Dan sorry banget kalau di video ini suara masih agak bindeng. Lagi pilek, terus juga lagi agak capek sebenarnya. Tapi tetap harus semangat konten. Dan ya, kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nggak mesti tentang Pocophone F1 ataupun Genshin Impact. Pertanyaan apapun, silakan, akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Dan ya, jangan lupa untuk follow IG kita juga di @guiguicom. By the way, kita sudah menuju 15k nih sepertinya. Mungkin kalau ada yang enggak nonton sampai akhir sini, apakah kita harus melakukan giveaway? Kalau mau di giveaway, kira-kira apa yang di giveaway ya? Mungkin bisa kasih ide juga ke kita. Dan nanti kita akan coba lakukan giveaway di 15k nantinya. Dan nantilah, lihat aja dulu. Masih perjalanan panjang, baru 14,3k ya kak. Ya udah, sekian aja dulu. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Walaupun gue lagi nggak healthy. Very signing out. Bye-bye. Dah, kedinginan ngeliat Ganyunya juga kedinginan. Bye.